Halo Sobat Mamin, apa kabar? Kali ini Mamin sedang main di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, Gambir, DKI Jakarta. Kalian pasti sudah bisa menebak kan? Iya betul, kali ini Mamin main ke Museum Nasional Indonesia, atau yang sering disebut dengan Museum Gajah. Kenapa disebut Museum Gajah? Ya karena ada patung gajah di depan museumnya guys, yang merupakan hadiah dari seorang raja yang berasal dari Thailand. Coba perhatikan guys, ada 4 bahasa yang tertera di bawah patung gajahnya. Dindingnya dihiasi dengan ornamen mahakala, antefik, dan ukiran lainnya. Di bawah monumen gajah juga ada kolam kecil, menambah keindahannya. Oke guys, ikutin Mamin terus ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dan channel Kisah Mamin. Oh ya, museum ini adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Selain menambah wawasan, di museum ini kita juga bisa melakukan beberapa kegiatan seperti seminar, diskusi, pameran dengan tema khusus, dan lokakarya. Ayo guys, kita masuk ke museumnya. Jangan lupa beli tiket dulu ya. Ini kita masih berada di halaman depan museum ya. Oh ya, untuk parkirnya ada di basement. Jalan menurun di dekat pagar pintu masuk. Di sini ya guys, kita antri dulu beli tiket. Kebetulan rame banget, barengan sama anak sekolah, turis, dan lainnya. Ini sekilas info, jika kalian ingin didampingi sama guide, hari Senin, libur ya. Harga tiket dewasa 25.000, anak-anak 15.000, turis 50.000. Tiket imersiva 35.000. FYI, mereka tidak menerima pembayaran tunai guys. Oke, kita lanjut ya. Habis beli tiket, kita on the way masuk. Nanti kita masuk ke gedung yang ini. Maaf sebelumnya, Mamin mau lihat yang ada di depan gedung sebelah ya, karena sangat menarik perhatian Mamin. Patung ini berbentuk pusaran, yang merupakan karya dari Nyoman Nuarta, seorang pematung asal Bali. Patung ini berjudul Ku Yakin. Sampai di sana, patung ini memiliki arti bahwa sebesar apapun halangan dan rintangan yang menghadang, apabila diperjuangkan dengan niat yang ikhlas, penuh semangat, dan menjunjung tinggi persatuan, maka akan mencapai hasil yang maksimal. Di depan museum, ternyata ada halte City Tour dan Transjakarta Monas. Ini adalah penampakan gedung B guys. Saat ini, terdapat 2 bangunan utama di museum, yaitu Gedung A atau Gedung Lama di bagian selatan, dan Gedung B, Gedung Baru di bagian utara. Gedung ketiga, Gedung C, direncanakan sebagai perluasan untuk menampung dan melestarikan koleksi museum yang sangat banyak, dan masih tahap pembangunan. Oke guys, ayo kita langsung masuk ke dalam ya. Sebelum masuk kita disambut sama arca budaya. Ternyata di sini juga terdapat kursi roda guys. Antri dulu, masuk bareng sama anak SD. Jangan lupa scan kertas yang dikasih tadi waktu beli tiket masuk ya. Setelah masuk, kita langsung berada di Rotunda. Rotunda Museum Nasional Indonesia adalah ruang pameran berbentuk melingkar yang berisi arca kuno. Rotunda ini berada di Gedung A, Museum Nasional Indonesia. Seperti inilah peta yang ada di museum ini guys. Biar kalian tidak bingung ya. Mamin mau titip tas dulu, karena bawa tas ransel. Jangan lupa dibaca tata tertibnya ya guys. Oke guys, kita udah masuk ya. Dan disambut sama arca Ganesha. Coba perhatikan ciri-ciri dari arca tersebut. Berkepala gajah, bertangan 4, tubuh tambun dan perut buncit, mengenakan hiasan rambut yang dipilin, memiliki gading patah, memakai sabuk ular, dan duduk bersila. Selain arca Ganesha, ada banyak juga arca-arca lainnya seperti ini. Nanti kita akan lihat dan bahas satu persatu ya. Ikutin terus keseruan Mamin, main ke museum ini ya. Arca yang ada di museum ini tuh dari mana aja sih Mamin? Dari berbagai daerah di Indonesia, kebanyakan dari daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Pulau Kalimantan juga ada. Menurut informasi yang Mamin baca, museum ini menyimpan sekitar 190.000 benda-benda yang bernilai sejarah
yang terdiri dari 7 jenis koleksi. Ini adalah arca Ratu Suhita dari Kerajaan Majapahit. Ratu Suhita naik tahta dan memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Karena wafat, arca ini ditemukan di daerah Jebuk, Kalangbret, Tulungagung. Ini adalah arca Siwa, dewa tertinggi yang menjadi dewa pelebur dan pencipta alam semesta. Ini adalah arca Kartikeya atau Skanda, merupakan dewa perang yang mengendarai burung merak dan memiliki senjata berupa tombak. Ditemukan di daerah Ngupit, Klaten, Jawa Tengah. Arca perwujudan Dewi Parwati adalah karya seni yang menggambarkan keindahan dan kebijaksanaan Dewi Parwati dalam mitologi Hindu. Ciri yang bisa kita lihat adalah bertangan 4, memegang bunga teratai, dan memiliki trisula, serta menaiki nandi. Ini adalah arca Dewa Surya. Dalam agama Hindu, merupakan dewa matahari, memakai perhiasan seperti mahkota, kalung, gelang, anting, kelat bahu. Ditemukan di daerah Gurah, Kediri, Jawa Timur. Ini adalah arca Dewa Chandra. Dalam agama Hindu, merupakan dewa bulan. Perbedaan yang sangat mencolok dengan Dewa Surya adalah pada posisi tangannya. Ditemukan di daerah Gurah, Kediri, Jawa Timur. Ini adalah arca Dewa Indra, yang merupakan dewa petir, hujan dan perang. Posisinya duduk bersila di atas Padma. Ditemukan di Gunung Kombeng, Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Arca Nandi Swara ini juga ditemukan di Gunung Kombeng, Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kalau ini adalah arca Durga Mahisasuramardini yang memiliki tangan 8. Ditemukan di Bandung, Jawa Barat. Arca Agastya ini ditemukan di daerah Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Resi Agastya merupakan penganut Siwa yang taat. Arca Durga Mahisasuramardini bertangan 8 merupakan penakluk Asura. Ditemukan di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Ini adalah arca Dewi Kali, yang merupakan perwujudan dari Durga. Ditemukan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau ini adalah arca Durga Mahisasuramardini bertangan 10, yang melambangkan kekuatan luar biasa. Ditemukan di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini adalah arca Dewa Wisnu, yang merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi dalam agama Hindu. Kalau ini adalah arca Dewa Brahma, yang merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi dalam agama Hindu, dan juga memiliki 4 wajah. Ditemukan di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam agama Hindu, Dewa Yama adalah dewa kematian. Ditemukan di Candi Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah arca Mahakala, memiliki senjata berupa gada, biasanya ada di pintu masuk candi. Arca ini ditemukan di Candi Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Nirti merupakan lambang kematian, kehancuran, dan kesedihan. Nah, oke guys, itulah tadi sekilas info tentang arca-arca yang ada di ruang rotunda ya. Kita lanjut lagi ke daerah selanjutnya. Berbeda dari yang lainnya, ukuran arca ini sangat besar ya. Ini adalah arca dari Bhairava Buddha, yang ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat. Tampak sedang berdiri di atas mayat dan tengkorak, serta memegang senjata. Arca ini juga punya gigi bertaring. Arca ini dikaitkan sebagai perwujudan Raja Adityawarman, penguasa kerajaan Melayu Dharmasraya, yang bertahta sejak 1347 hingga 1375. Ini adalah relief penari berkepala lembu. Ditemukan di Padang Lawas, Sumatera Utara. Oke lanjut ya. Ini adalah arca Bima yang ditemukan di daerah Jawa Timur guys. Dalam kisah Mahabharata, Bima merupakan putra dari Pandu Dewanata. Selanjutnya adalah Kertolo, yang juga ditemukan di daerah Jawa Timur. Merupakan kakak dari Panji Kudawanengpati, putra Raja Jenggala. Selanjutnya adalah kisah dari Kadeyan. Kadeyan merupakan pengiring setia dalam petualangan Raden Panji Inu Kertapati. Kisahnya mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Ditemukan di Desa Grogol, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah arca Dewa Bayu, penguasa angin dan udara. Ditemukan di Candi Rejo, Magelang. Arca Harihara adalah arca seorang raja atau penguasa yang merupakan figur perpaduan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Arca ini ditemukan di Kediri, Jawa Timur.
Kuwera adalah dewa kekayaan dan kesejahteraan dalam agama Hindu. Ia juga dikenal sebagai pemimpin golongan bangsa Yaksa atau raksasa. Telapak tangan kanannya memegang jeruk, tangan kirinya memegang musang. Ini adalah prasasti baru, dibuat oleh Raja Airlangga sebagai pengukuhan pemberian anugerah Sima Perdikan kepada desa baru yang berjasa dalam penaklukan Kerajaan Hasin. Kerajaan yang terletak di Trenggalek ini adalah pendukung Kerajaan Wengker di Ponorogo yang merupakan saingan terberat Raja Airlangga. Penduduk desa baru mendukung pasukan Airlangga yang membangun perkemahan di desa mereka sebelum melakukan penaklukan ke Kerajaan Hasin. Berkuti adalah ratu kebijaksanaan dalam agama Buddha dan memiliki 4 tangan. Arca ini ditemukan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Ini adalah Hayagriwa. Hayagriwa adalah salah satu pengiring yang bersifat ugra dari Amogapasalokeswara dalam Mahayana Buddha, ditemukan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Oh ya guys, ada yang tahu nggak ini apa? Karena tidak ada keterangannya. Jadi kalau ada yang tahu, bisa tulis di komen ya guys. Ini ada 2 buah, dan ada ukirannya juga. Prasasti Palungan adalah prasasti yang berisi pemberian anugerah Raja Tribuana Tunggadewi berupa status Sima atas wilayah Padlegan, serta hak istimewa kepada Sang Raja Mantri. Ditemukan di daerah Blitar, Jawa Timur. Arca Parwati, bertangan 4, ditemukan di Candi Rimbi, Jombang, Jawa Timur. Ditemukan di reruntuhan ruang utama candi. Diduga merupakan perwujudan dari Tribuana Tunggadewi yang memerintah Kerajaan Majapahit. Ini adalah lingga yang ditemukan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Lingga adalah pasangan dari Yoni yang melambangkan Siwa dan Parwati. Baralilocana adalah salah satu dari permaisuri Tathagata, Aksobia. Arca ini ditemukan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Tathagata Aksobia, yang berarti dia yang tidak tergoyahkan, ditemukan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Pandawarasini adalah pasangan dari Tathagata Amitabha, Buddha dengan cahaya tak terbatas, ditemukan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Ini adalah relief sinar atau Surya Majapahit, yang mengartikan bahwa Kerajaan Majapahit dilindungi oleh 8 dewa penjaga. Ditemukan di Candi Sumberjati, Blitar, Jawa Timur. Ini adalah Arca Harihara. Harihara merupakan perwujudan dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Harihara adalah gabungan dari Dewa Wisnu atau disebut Hari dan Dewa Siwa atau disebut Hara. Raden Wijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Ia mendirikan Kerajaan Majapahit, bekas wilayah Singasari dan Kediri. Banyak sekali anak sekolah guys. Waktu itu memang hari aktif atau weekday. Ini area sebelum Taman Arca. Tamannya yang ada di depan itu ya, yang ada rumputnya. Tersedia beberapa tempat duduk. Jika kalian capek, bisa duduk-duduk sambil menikmati pemandangan dan koleksi yang ada. Ini adalah Padmasana, Dewa Chandra, Dewa Bulan dalam agama Hindu, ditemukan di Magelang. Relief ini ditemukan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Ini relief tentang hutan di pinggir desa. Kalau ini, relief yang ditemukan di daerah Jawa Timur, tapi kurang tahu di daerah mana. Relief ini menggambarkan tentang orang yang pakai topi tekes, semacam penutup kepala yang khas era Majapahit, dan sedang berjalan di jalan berbatu. Relief ini juga ditemukan di daerah Jawa Timur. Relief adalah seni pahat atau ukir yang menampilkan gambar pada permukaan datar, sehingga memiliki kedalaman. Sangat cantik dan unik sekali ya guys. Ini masih tentang relief lainnya lagi guys. Relief yang juga ditemukan di Jawa Timur ini menggambarkan perkampungan yang dikelilingi oleh bukit pada masa Majapahit. Lagi-lagi ditemukan di daerah Jawa Timur guys. Tapi entah di daerah mana relief ini ditemukan. Masih tentang penggambaran pedesaan yang berbukit dan jalan berbatu. Masih tentang relief alam ya guys. Terlihat ada gunung, jalan berbatu, pedesaan dan pohon. Relief ini juga ditemukan di daerah Jawa Timur. Beralih dari relief dan kembali pada arca Dewa-Dewi Reko Penganten. Ditemukan di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Relief ini menggambarkan tentang
raja dan ratu, penguasa Majapahit. Keduanya tampak seperti bergandengan tangan dan duduk berdampingan, sehingga disebut seperti pengantin. Ini adalah lingga yang ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur. Arca perwujudan Dewa Wisnu ini ditemukan di Kediri, Jawa Timur, menggambarkan seorang raja yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Ini dia taman arcanya guys, cantik ya. Di taman ini ada beberapa arca yang dipamerkan, dan beberapa kali ada penggantian arca yang ditempatkan di taman ini. Jadi semisal kalian kesini arcanya beda, jangan kaget ya. Memang seperti itu. Sepertinya tidak permanen ya guys. Kalian pasti sudah familiar dengan arca ini ya guys. Iya betul. Ini arca Nandi yang ditemukan di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Nandi adalah kendaraan Dewa Siwa yang berbentuk lembu atau sapi jantan. Dia adalah simbol dari loyalitas dan kekuatan. Nandi yang kita lihat ini tampak berbeda karena dia memakai hiasan raya yang merupakan ciri khas kerajaan Singhasari. Ini adalah prasasti Anjuk Ladang, ditemukan di Nganjuk, Jawa Timur. Isinya tentang hadiah tanah dari Empu Sindok kepada penduduk desa Anjuk Ladang. Ini ada relief lagi guys, ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Ini isinya tentang orang yang sedang berkelahi dan tentang wanita di dalam bangunan. Ini adalah relief Pancuran yang menggambarkan penggalan kisah Arjuna Wiwaha, ditemukan di Kediri. Kalau ini adalah relief yang menggambarkan sepasang laki-laki dan perempuan sebagai tokoh sentral yang dikelilingi 5 prajurit dan 2 pengasuh. Relief ini ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Ini adalah arca resi laki-laki yang penataan rambutnya khas dan tangannya memegang untayan seperti tasbih. Ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini berisi kutukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan di Kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Ini adalah arca Amogapasa yang merupakan hadiah dari Kertanagara Raja Singhasari kepada Tribuana Raja, yaitu Raja Malayu di Dharmasraya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Sumatera Barat. Ini adalah prasasti Amogapasa yang ditulis di belakang arca Amogapasa. Pada tahun 1347, Aditya Warman menambahkannya di bagian belakang arca, berisi tentang restorasi bangunan suci yang rusak dan pendirian sebuah arca Buddha. Ini adalah arca pendeta Buddha yang menggambarkan seorang pendeta Buddha atau guru yang telah mencapai pencerahan dengan mengikuti jalan Buddha. Ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Ini adalah ruang imersiva, ruang yang menampilkan video-video mapping tentang Indonesia. Tiket masuknya 35.000 dengan durasi 30 menit. Tapi maaf ya, Mamin nggak masuk karena harus balik ke Malang. Terima kasih sudah menonton video Mamin main ke Museum Nasional. Tunggu part 2-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.